Salam belajar, tetap semangat bagi semua warga belajar. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kita akan bahas mengenai kelainan sifat yang diturunkan. Kita ambil bagian pertama, pewarisan warna kulit. Kalau kita amati pada gambar, pewarisan warna kulit dikode oleh banyak gen. Misalnya gen pengode warna kulit adalah gen A, B, C. Gen ini mengode pembentukan pigmen kulit, yaitu pigmen melanin. Pigmen melanin menyebabkan kulit berwarna gelap. Variasi atau alternatif gen warna kulit, alel, yaitu gen A, B, C, di mana orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar, memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen yang homozigot resesif, yaitu A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil, memiliki kulit sangat terang. Sedangkan orang yang memiliki gen heterozigot sempurna, A besar, A kecil, B besar, B kecil, C besar, C kecil, memiliki warna kulit sawo matang, yaitu tengah-tengah antara sangat gelap dan sangat terang. Kita perhatikan pada tayangan gambar, selain akibat gen, faktor lingkungan seperti paparan sinar matahari juga berpengaruh pada fenotip warna kulit. Nah, ada juga orang yang memiliki kulit albino. Ya, orang yang mengalami kelainan yang disebut albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melanin. Orang yang mengalami kelainan ini biasanya mempunyai ciri fotofobia atau takut kepada cahaya. Pigmen melanin berfungsi melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka yang albino ini lebih rentan terserang kanker kulit dan kulit mudah melepuh akibat terpapar sinar matahari. Jadi kalau kita amati, ya, gen penyebab albino ini bersifat resesif, yaitu gen A kecil. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot resesif, yaitu A kecil, A kecil. Orang yang normal memiliki genotip homozigot dominan, A besar, A besar. Dan yang menjadi carrier atau pembawa sifat memiliki genotip yang heterozigot, yaitu A besar dan A kecil. Kelainan yang kedua, pewarisan tipe perlekatan cuping telinga. Kelainan ini juga dikontrol oleh gen, yaitu gen G untuk cuping telinga terpisah atau terlepas dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat. Jadi seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar maupun G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil, G kecil. Kelainan yang ketiga yaitu pewarisan bentuk rambut, di mana bentuk rambut juga dikode oleh gen. Ada dua macam gennya, yaitu gen C dan S. Genotip CC untuk rambut keriting, genotip CS untuk rambut berombak atau rambut ikal, dan genotip SS adalah untuk rambut lurus. Kelainan yang keempat, pewarisan bentuk pertumbuhan rambut pada dahi. Kita perhatikan pada gambar, di sana ada rambut di dahi yang berbentuk V yang dikontrol oleh gen W yang disebut dengan Windows peak. Gen W bersifat dominan. Orang yang memiliki pertumbuhan rambut pada dahi memiliki gen W besar, yaitu homozigot dominan, atau gen W besar, W kecil yang sifatnya heterozigot. Sedangkan orang yang tidak memiliki pertumbuhan rambut seperti huruf V memiliki genotip homozigot resesif, yaitu W kecil, W kecil. Kelainan yang kelima adalah pewarisan kelainan buta warna. Buta warna adalah kelainan seseorang yang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik.
biasanya antara merah, orange, biru, dan hijau. Kelainan buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan menderita buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna XCB, XCB. Biasanya CB ini singkatan dari color blind. Namun jika hanya salah satu kromosom X yang mengandung gen buta warna XCBX, maka perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau carrier gen buta warna tanpa menjadi penderita. Sedangkan pada laki-laki, jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung menderita buta warna XCBY. Kelainan yang keenam adalah pewarisan kelainan hemofilia. Hemofilia yaitu kelainan dengan ciri darah penderita sulit menggumpal ketika terjadi luka pada bagian tubuh tertentu yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Jadi saat penderita hemofilia mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar membeku sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Gen hemofilia terletak pada kromosom X dan sering ditandai dengan lambang XH, di mana huruf X sebagai penanda jenis kromosom dan huruf H sebagai penanda gen hemofilia. Jika wanita memiliki salah satu kromosom X yang mengandung gen hemofilia, maka ia akan menjadi pembawa atau carrier. Wanita dengan kedua kromosom X mengandung gen hemofilia akan meninggal atau letal pada saat dilahirkan. Seorang laki-laki memiliki satu kromosom X saja, sehingga orang laki-laki yang menderita hemofilia adalah laki-laki yang memiliki kromosom X yang mengandung gen hemofilia. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, yaitu penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Kita masuk bagian yang pertama, pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Kita ketahui bahwa pewarisan sifat berperan penting dalam pemuliaan tanaman untuk menghasilkan tanaman berkualitas tinggi. Yang paling sering kita lihat pada varietas padi dan varietas jagung. Ini salah satu varietas unggul padi yang dikembangkan dalam rangka membantu pemerintah mencegah krisis pangan. Padi varietas ini dapat dipanen setelah kira-kira 112 hari penanaman, memiliki tekstur yang pulen, tahan terhadap hama tungro, dan mampu menghasilkan hasil panen sebesar 10,5 ton per hektar. Selain padi, juga kita akan lihat jagung hibrida. Ini adalah jenis jagung varietas Bima 14 Batara yang merupakan jagung hibrida unggul yang dihasilkan Balai Penelitian Tanaman Serealia melalui persilangan. Varietas hibrida Bima 14 Batara ini dapat dipanen sekitar 95 hari setelah penanaman, memiliki tinggi kira-kira 199 cm dan perakaran yang kuat sehingga tidak mudah roboh. Penampilan jagung ini kokoh dan seragam. Kelobot jagung menutup rapat sehingga tahan penyakit bule, penyakit karat, dan penyakit bercak daun. Bentuk jagung ini seperti mutiara dan berwarna kuning. Jagung varietas Bima 14 Batara ini mampu menghasilkan hasil panen sebesar 12,9 ton per hektar. Selain memiliki potensi hasil panen yang tinggi, tanaman jagung tersebut juga tidak mudah busuk sehingga cocok digunakan sebagai pakan ternak sapi dan domba. Kemudian kita bahas mengenai pewarisan sifat dalam pemulihaan hewan. Pewarisan sifat ini berperan untuk menghasilkan hewan ternak berkualitas tinggi, misalnya unggas, contohnya ayam seperti pada gambar, yang mampu menghasilkan banyak telur, ataupun sapi dengan kualitas susu dan daging yang baik. Jenis ayam potong yang sering dikonsumsi oleh masyarakat sebenarnya merupakan hasil persilangan beberapa jenis ayam. Ayam broiler dapat dikelompokkan berdasarkan asal daerahnya, antara lain Amerika,
Mediterania, Inggris, dan Asia. Pada umumnya ayam broiler di Indonesia berasal dari daerah-daerah tersebut. Contoh jenis ayam broiler dari Asia yaitu jenis Brahma yang berasal dari India. Ayam broiler dari Inggris misalnya jenis Cornish. Ayam ini memiliki tubuh yang pendek tetapi menghasilkan banyak daging. Ayam broiler dari Amerika misalnya jenis Plymouth Rock seperti pada gambar, memiliki bulu putih keabuan, tubuh besar, daging yang lezat dan mampu menghasilkan telur yang baik. Demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Atas perhatiannya, terima kasih.